Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Indah Nurisa dengan NPM 2311010064 dari Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Prodi Pendidikan Agama Islam. Di sini saya akan mengumpulkan tugas UTS yang diberikan oleh Bapak Dr. Andes Ahmad Sarbanon, BA, SPDI, MPDI dengan mata kuliah Islam Lingkungan Hidup. Di sini saya akan menjelaskan materi yang berjudul hadis-hadis tentang lingkungan hidup. Selamat menyaksikan. Baik, pertama saya akan menjelaskan tentang pengertian lingkungan hidup. Lingkungan hidup adalah sistem yang merupakan kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan makhluk hidup, termasuk di dalamnya manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan hidup dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Lingkungan hidup merupakan dukungan terhadap kehidupan dan kesejahteraan, bukan saja terhadap manusia, tetapi juga terhadap makhluk hidup lain, seperti hewan dan tumbuhan. Baik, yang kedua, saya akan membahas Islam dan lingkungan hidup. Islam diturunkan sebagai sebuah pedoman, tujuannya agar manusia dapat menentukan mana yang baik dan mana yang batil. Islam pun memberikan petunjuk bagi seluruh kehidupan manusia, termasuk dalam memperlakukan alam dan lingkungan hidup. Muslim mempunyai panduan jelas dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Mereka didorong untuk ramah pada lingkungan dan tidak merusaknya. Baik, yang ketiga, saya akan membahas tentang hadis tentang lingkungan hidup. Pertama, hadis tentang perintah untuk menanam pohon atau reboisasi. Hadis dari Anas radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, seorang muslim tidaklah menanam sebatang pohon atau menabur benih ke tanah, lalu datang burung atau manusia atau binatang memakan sebagian daripadanya, melainkan apa yang dimakan itu merupakan sedekahnya. Hadis riwayat Imam Bukhari. Hadis yang kedua tentang menghidupkan lahan yang mati. Menghidupkan lahan mati adalah ungkapan khazanah dalam keilmuan yang diambil dari pernyataan Nabi SAW dalam bagian matan hadis, yakni barang siapa yang menghidupkan lahan mati maka ia menjadi miliknya. Dalam hadis ini Nabi SAW menegaskan bahwa status kepemilikan bagi tanah yang kosong adalah bagi mereka yang menghidupkannya, sebagai motivasi dan anjuran bagi mereka yang menghidupkannya. Menghidupkan lahan mati, usaha ini sebagai suatu keutamaan yang dianjurkan Islam serta dijanjikan baginya yang mengupayakan pahala yang amat besar, karena usaha ini adalah dikategorikan sebagai usaha pengembangan pertanian dan menambah sumber-sumber produksi. Kesimpulan dari penjelasan yang saya sampaikan tentang hadis-hadis lingkungan hidup, yakni Islam mengajarkan kepada umat manusia untuk bersikap hormat terhadap alam, karena alam adalah bagian dari hidup manusia. Jika manusia tidak mengelola alam dengan baik, maka sama saja akan menghancurkan hidupnya sendiri. Hadis-hadis yang menyebutkan tentang pelestarian lingkungan merupakan isyarat tentang adanya keteraturan yang harus dijaga dan dilestarikan, seperti hadis perintah untuk menanam pohon atau reboisasi, tidak membuang hajat sembarangan, dan memberi makan hewan. Lingkungan sebagai salah satu makhluk ciptaan Allah mestinya dijaga kelestariannya. Oleh karena itu, manusia harus menjaga memelihara lingkungan dengan sebaik-baiknya. Sekian video yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.